Selamat datang di channel Zona Cerita Menarik. Kali ini kita akan mempelajari galaksi Bima Sakti, rumah kita di kosmos. Sebelum mulai pembahasan seru kali ini, jangan lupa subscribe ke channel Zona Cerita Menarik. Dengan subscribe, kamu bakal dapat update kisah seru, unik, dan penuh inspirasi dari berbagai cerita menarik di sekitar kita dan seluruh dunia. Jangan sampai ketinggalan cerita-cerita luar biasa yang bikin kamu terhibur sekaligus menambah wawasan. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share supaya makin banyak orang ikut menikmati cerita-cerita menarik ini. Saat kita memandang langit malam yang jernih, jauh dari silaunya lampu kota, kita dapat menyaksikan sebuah pita cahaya redup yang membentang megah melintasi angkasa. Nenek moyang kita di Nusantara menamainya Bima Sakti, terinspirasi dari tokoh pewayangan Bima yang dililit oleh naga. Bangsa lain menyebutnya Jalan Susu atau Milky Way. Namun, pita cahaya surgawi ini bukanlah sekadar hiasan di langit. Ia adalah penampakan dari rumah kita yang sesungguhnya, sebuah kota bintang raksasa yang menampung matahari, bumi, dan miliaran bintang lainnya. Setiap bintang tunggal yang dapat kita lihat dengan mata telanjang adalah tetangga dekat kita di dalam struktur kolosal ini. Memahami Bima Sakti adalah memahami asal-usul kita, konteks keberadaan kita di alam semesta yang maha luas. Ini adalah perjalanan untuk mengenal denah rumah kosmik kita, dari pusatnya yang bergejolak hingga ke tepiannya yang sunyi, dan untuk menemukan posisi kita yang istimewa di dalam keagungan galaksi yang spektakuler ini. Mari kita mulai tur akbar melintasi satu-satunya galaksi yang kita sebut sebagai kampung halaman. Secara struktural, galaksi Bima Sakti adalah galaksi spiral berpalang. Bayangkan sebuah piringan raksasa yang berputar, dengan bagian tengah yang menonjol dan padat, serta lengan-lengan spiral anggun yang memancar keluar darinya. Ukurannya benar-benar mencengangkan. Diameter piringan utamanya membentang sekitar 100.000 hingga 120.000 tahun cahaya. Untuk memberi gambaran, 1 tahun cahaya adalah jarak yang ditempuh cahaya dalam setahun, atau sekitar 9,5 triliun kilometer. Jika kita mengecilkan tata surya kita seukuran koin, maka galaksi Bima Sakti akan seluas benua Amerika Utara di dalam struktur raksasa ini. Terdapat sekitar 100 hingga 400 miliar bintang, serta gas dan debu antar bintang dalam jumlah yang masif. Komponen utamanya meliputi tonjolan pusat Central Bulge yang padat, piringan galaksi Galactic Disk Tempered lengan spiral berada, dan sebuah halo galaksi berbentuk bola yang menyelimuti semuanya. Piringan itu sendiri sangat tipis jika dibandingkan dengan diameternya. Hanya sekitar 1000 tahun cahaya tebalnya memberikan Bima Sakti profil yang pipih seperti 2 telur mata sapi yang direkatkan. Di jantung galaksi Bima Sakti, tersembunyi di balik selubung tebal gas dan debu, terdapat wilayah yang paling ekstrem dan misterius, pusat galaksi. Disinilah letak tonjolan pusat yang dipenuhi oleh bintang-bintang tua berwarna kemerahan yang berkerumun dengan sangat padat. Namun, penguasa sejati di pusat galaksi ini adalah sebuah objek yang tak terlihat, namun memiliki kekuatan gravitasi yang luar biasa, yaitu lubang hitam supermasif yang diberi nama Sagittarius A. Dibaca Sagittarius A*. Objek monster ini memiliki massa sekitar 4 juta kali lipat dari massa matahari kita. Namun semuanya terkompresi dalam sebuah ruang yang sangat kecil. Para astronom dapat mendeteksi keberadaannya dengan mengamati bintang-bintang di dekatnya yang mengorbit titik kosong ini dengan kecepatan yang sangat tinggi, beberapa bahkan mencapai jutaan kilometer per jam. Meskipun keberadaan lubang hitam raksasa di pusat rumah kita terdengar menakutkan, kita tidak perlu khawatir. Sagittarius A* berjarak sangat aman, sekitar 27.000 tahun cahaya dari bumi.
dan gravitasinya tidak cukup kuat untuk menarik kita dari kejauhan tersebut. Memancar keluar dari tonjolan pusat adalah lengan-lengan spiral yang menjadi ciri khas galaksi kita. Lengan-lengan ini bukanlah struktur yang padat dan kaku, melainkan area dengan kepadatan materi yang lebih tinggi, mirip seperti gelombang kemacetan di jalan tol, di mana mobil-mobil melambat dan menumpuk, sebelum akhirnya melaju kembali. Gelombang kepadatan ini bergerak melalui piringan galaksi, memampatkan awan gas dan debu raksasa yang dilewatinya. Proses pemampatan inilah yang memicu kelahiran bintang-bintang baru secara massal. Oleh karena itu, lengan-lengan spiral adalah pembibitan bintang utama di Bima Sakti. Lengan-lengan ini dipenuhi dengan bintang-bintang muda, panas, dan berwarna kebiruan yang bersinar sangat terang, serta nebula-nebula emisi berwarna merah muda yang indah di mana bintang-bintang baru sedang terbentuk. Bintang-bintang inilah yang membuat lengan spiral tampak begitu jelas dan cemerlang. Galaksi kita memiliki beberapa lengan utama, seperti lengan Perseus dan lengan Scutum Centaurus, serta beberapa lengan kecil lainnya yang semuanya berputar mengelilingi pusat galaksi. Lalu di manakah posisi kita di tengah kemegahan ini? Tata surya kita tidak terletak di pusat galaksi yang berbahaya, tidak juga di tepian yang sepi. Kita berada di lokasi yang relatif tenang, di dalam salah satu lengan spiral kecil yang dikenal sebagai lengan Orion atau Orion. Spur lengan ini berada di antara dua lengan utama yang lebih besar, yaitu lengan Sagittarius dan lengan Perseus. Posisi kita berjarak sekitar 27.000 tahun cahaya dari pusat galaksi, atau kira-kira di pertengahan jalan antara pusat dan tepi terluar piringan galaksi. Lokasi ini sering dianggap sebagai bagian dari zona layak huni galaksi. Kita cukup jauh dari radiasi intens dan gangguan gravitasi dari pusat galaksi, namun masih cukup dekat untuk memiliki akses ke elemen-elemen berat yang terbentuk dari ledakan bintang generasi sebelumnya yang diperlukan untuk membentuk planet berbatu seperti bumi dan menopang kehidupan. Sama seperti bumi yang mengorbit matahari beserta seluruh tata surya juga tidak diam. Kita bergerak dengan kecepatan sekitar 828.000 km per jam, mengelilingi pusat Bima Sakti dalam sebuah orbit raksasa yang membutuhkan waktu sekitar 230 juta tahun untuk satu putaran lengkap. Sebuah periode yang disebut 1 tahun galaksi. Menyelubungi seluruh piringan galaksi adalah struktur raksasa yang tak terlihat yang disebut halo galaksi. Halo ini berbentuk seperti bola atau elips besar yang membentang jauh di atas dan di bawah piringan Bima Sakti dengan diameter mencapai ratusan ribu tahun cahaya. Tidak seperti piringan yang penuh dengan bintang-bintang muda dan aktivitas pembentukan bintang. Halo adalah wilayah yang jauh lebih tua dan lebih lengang. Ia dihuni oleh bintang-bintang tua yang tersebar jarang dan gugus-gugus bola globular clusters, yaitu kumpulan padat berisi ratusan ribu bintang kuno yang terbentuk pada masa-masa awal alam semesta. Namun, komponen paling dominan dari halo ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak bisa kita lihat, materi gelap atau dark matter. Para ilmuwan menyimpulkan keberadaannya karena kecepatan rotasi galaksi kita jauh lebih tinggi daripada yang seharusnya jika hanya didasarkan pada massa. Materi yang terlihat bintang, gas, dan debu. Diperkirakan bahwa materi gelap inilah yang menyediakan massa gravitasi tambahan yang diperlukan untuk menjaga galaksi kita tetap utuh dan tidak tercerai-berai. Bima Sakti tidak sendirian di alam semesta. Ia adalah salah satu anggota dominan dari sebuah kumpulan galaksi yang disebut grup lokal. Grup lokal ini terdiri dari
lebih dari 50 galaksi yang terikat secara gravitasi satu sama lain, membentang di wilayah angkasa sejauh sekitar 10 juta tahun cahaya. Anggota terbesar dan paling masif dalam grup ini adalah galaksi Andromeda M31. Sebuah galaksi spiral indah yang berjarak sekitar 2,5 juta tahun cahaya dari kita dan merupakan galaksi besar terdekat. Bima Sakti adalah anggota terbesar kedua. Selain dua raksasa ini, grup lokal juga dihuni oleh banyak galaksi kerdil yang lebih kecil. Banyak di antaranya mengorbit Bima Sakti atau Andromeda sebagai galaksi satelit, seperti awan Magellan besar dan kecil. Menariknya, pengamatan menunjukkan bahwa Bima Sakti dan Andromeda saat ini sedang melaju mendekati satu sama lain dengan kecepatan lebih dari 400.000 km per jam. Mereka berada di jalur tabrakan kosmik dan diperkirakan akan mulai menyatu dalam waktu sekitar 4,5 miliar tahun dari sekarang. Sebuah peristiwa yang pada akhirnya akan membentuk sebuah galaksi elips raksasa baru. Sebuah pertanyaan yang sering muncul adalah, bagaimana kita bisa tahu bentuk galaksi kita jika kita berada di dalamnya? Ini adalah tantangan besar bagi para astronom. Ibarat mencoba menggambar denah sebuah kota besar, sementara Anda tidak pernah diizinkan untuk meninggalkan rumah Anda. Para ilmuwan menggunakan kombinasi berbagai metode cerdas untuk memetakannya. Pertama, mereka dengan teliti memetakan posisi dan jarak jutaan bintang untuk membangun model 3 dimensi. Kedua, mereka menggunakan teleskop radio dan inframerah. Panjang gelombang ini mampu menembus awan debu antar bintang tebal yang menghalangi pandangan kita dalam cahaya tampak, memungkinkan kita untuk melihat hingga ke pusat galaksi dan sisi terjauhnya. Dengan memetakan distribusi gas hidrogen netral yang memancarkan gelombang radio, mereka dapat melacak struktur lengan spiral. Terakhir, mereka mengamati galaksi-galaksi spiral lain di alam semesta. Dengan mempelajari ratusan miliar galaksi lain, kita bisa mendapatkan gambaran yang baik tentang seperti apa galaksi kita jika dilihat dari luar angkasa. Masa depan galaksi kita akan menjadi salah satu evolusi kosmik yang lambat, namun pasti. Peristiwa besar berikutnya dalam kalender Bima Sakti adalah pertemuan dan penggabungannya dengan galaksi Andromeda. Meskipun disebut tabrakan, jarak antar bintang begitu besar sehingga kemungkinan dua bintang benar-benar bertabrakan sangatlah kecil. Sebaliknya, kedua galaksi akan saling menembus dan menyatu selama ratusan juta tahun, ditarik oleh gravitasi masing-masing hingga akhirnya menetap menjadi satu galaksi elips raksasa yang baru, yang oleh sebagian orang dijuluki Milkomeda. Peristiwa penggabungan ini kemungkinan akan memicu ledakan, pembentukan bintang secara besar-besaran karena awan-awan gas dari kedua galaksi saling bertabrakan dan memadat. Namun, setelah cadangan gas ini habis, laju pembentukan bintang di galaksi baru ini akan melambat secara signifikan dalam skala waktu yang jauh lebih panjang, triliunan tahun dari sekarang. Semua bintang terang akan kehabisan bahan bakarnya, dan Bima Sakti yang kita kenal akan memudar menjadi sebuah kuburan kosmik yang gelap, dihuni oleh sisa-sisa bintang seperti katai putih, bintang neutron, dan lubang hitam. Sebagai penutup, galaksi Bima Sakti adalah lebih dari sekadar kumpulan bintang. Ia adalah ekosistem kosmik yang dinamis, rumah kita dalam skala yang tak terbayangkan. Dari lubang hitam supermasif yang mengintai di pusatnya, lengan-lengan spiral yang subur tempat lahirnya bintang-bintang baru, hingga halo materi gelap misterius yang menyelimutinya, setiap bagian dari Bima Sakti menceritakan sebuah kisah tentang evolusi alam semesta. Kita
Di planet kecil yang mengorbit sebuah bintang biasa di salah satu lengan spiralnya, adalah produk dari proses galaksi yang telah berlangsung selama miliaran tahun. Mempelajari Bima Sakti tidak hanya memberi kita pengetahuan, tetapi juga perspektif tentang betapa kecilnya kita, sekaligus betapa berharganya keberadaan kita di dalam lautan kosmos yang luas ini. Wah, seru banget ya cerita kita kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ke channel YouTube Zona Cerita Menarik, supaya kamu nggak ketinggalan kisah-kisah seru dan inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.